Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel YouTube Nanang MRK. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan langsung bisa tanya jawab di situ. TI gratis loh, rasa khawatir. Lanjut yuk. Video setup studionya berubah. Untuk dulur-dulur sing tak tahu nonton live ku mesti kaget. Oke, jadi hari ini kita kedatangan alat tempur baru dulur. Ini adalah Advanced CPE Start Hybrid Router. Namanya panjang sekali tapi namanya itu menunjukkan spesifikasinya dia ya. Jadi dia itu hybrid, artinya dia bisa multi connection, punya baterai juga. Nanti kita akan review secara mendalam tentang Advanced CPE Start Hybrid Router ini. Saya kemarin dikirimi dari Advan dan saya disclaimer dulu bahwa ini tidak dibayar. Saya cuman dikirimi produk ini, diberi kesempatan untuk mencicipi bagaimana rasanya si Advanced CPE Start Hybrid Router ini. Dan kebetulan saya juga punya banyak pengalaman dengan router GSM sih saya menyebutnya, router GSM, karena sehari-hari untuk live streaming saya pakai Orbit Star 2 ini, dan juga saya punya Huawei P310 ini. Jadi tentu saya sangat tertarik dengan kompetitor-kompetitor mereka berdua, yaitu Advanced CPE Start Hybrid Router ini. Di dunia yang sekarang semuanya serba daring, Advanced menawarkan sebuah router di mana router itu bisa memiliki baterai, kita bisa membawanya kemana-mana, mampu menampung 32 user, dan bisa multi connection. Artinya ini router yang benar-benar memang digarap untuk menyaingi si router-router kompetitornya ini ya dulur. Yuk langsung saja, daripada kita banyak ngomong, langsung kita coba unboxing dulu Advanced CPE Start Hybrid Routernya. Kita pergi ke meja unboxing. Gas! Ini dia device-nya. Ini adalah Advanced CPE Start Hybrid Routernya ya dulur. Jadi kemarin paketnya itu begini. Jadi antenanya itu terpisah, ini isinya antena, kita singkirkan dulu. Ini kita dapat device-nya yang bundling dengan Orbit ya, Telkomsel Orbit. Sebenarnya saya seneng banget sama Telkomsel Orbit ini, kenceng banget. Cuman kita harus ngaktifkinnya itu loh lewat aplikasi. Wah males Apple rek download aplikasi nah yo. Ngono kuwi lah ya. Nanti kita aktifkan ya Telkomsel Orbitnya. Ada juga yang bundling dari Live On, tergantung jenengan belinya apa. Di sini kardusnya tertulis dia kompatibel dengan Android, terus kemudian Apple device, Windows dan Linux. Terus ini di sini tertulis 4G connection plus WLAN. Jadi selain dia bisa pakai SIM card, dia juga bisa nerima LAN-nya itu bisa menerima dari ISP ya, bisa dari Biznet, IndiHome, terus First Media dan yang lain-lain. Dan ini dilengkapi dengan baterai 2000 mAh. Ini yang nggak dimiliki sama kompetitor ya dulur ya. Wi-Fi speednya up to 300 Mbps dan sharing up to 32 user. Artinya dia kuat menampung 32 user ya. Ini hampir sama dengan router-router kompetitornya sih. Di sini terus ada apa ini namanya, IMEI-nya, sini tulisannya Advanced, dan ini CPE Start ya dulur. Langsung saja kita buka saja. Kita buka langsung dulur. Set. Wah, kok gini? Nah, oke. Seret. Oke, di sini ada router Advanced-nya. Seperti biasa, Orbit Star 2 ya juga dapat beginian. Kalau kita bundling dari Orbit, kita akan dapat kartu dari Orbitnya seperti ini dulur. Terus ini ada device-nya. Ini routernya. Advanced CPE Start Hybrid Routernya di sini. Terus ini kalau bundling Orbit kita dapat perdana Orbitnya di sini ya. Ini manual booknya dulur. Terus ada adapter, ada LAN-nya juga. Ini lengkap banget ya berarti ya dulur. Ini kita dapat LAN. Kalau di Orbit Star kita nggak dapat LAN ya. Ini dapat LAN 1,5 meter ini biasanya. Ini dapat adaptornya dulur. Oke. Dan ini yang membedakan si Advanced CPE Start Hybrid Router ini adalah dia punya baterai. Wah, baterai ini koyok baterai remote control ngono ya, kayak drone ngono ya. Drone mini ngono ya dulur. Ini 2000 mAh dulur. Jadi klaimnya itu listrik mati ataupun hidup, si router ini tetap hidup gitu ya. Terus di sini ada silika gel sama si
manual booknya, berarti ini tadi garansinya ya. Dan ini kita buka si Advent CPE Start Hybrid routernya ya dulur. Sebenarnya dia sudah built-in antena ya dulur. Di dalamnya sudah ada antena, jadi tanpa antena eksternal dari sini pun itu dia itu sudah bisa mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan sinyal ya dulur. Tapi untuk menambah ekstensi sinyalnya atau kekuatan sinyalnya kita perlu antena eksternal yang sudah include dalam pembelian si Advent itu. Di sini ada port LAN, terus kemudian ada WPS, lengkap banget ya. Ini ada mematikan menghidupkan WiFi, ini on off powernya di sini. Ini untuk adaptor power supply-nya, dan ini USB. Dan di sini ada port antenanya. Oke, jadi seperti ini penampakan Advent-nya. Dan kita buka antenanya dulur. Antenanya seperti yang ada di B310. Ini antena-antena paling familiar ya dulur ya. Jadi kita tinggal seperti ini, kita tancapkan aja. Terserah mau kanan kiri sama saja dulur. Oke. Dan slot SIM card-nya ada di dalam sini dulur. Di sini bisa dilihat dulu ya teman-teman. Ini ada SSID-nya. Ada SSID dan kuncinya, nama SSID-nya. Juga dia IP ya, pakai IP ya. Jadi kita nggak perlu software. Kita mengakses pengaturan Advent ini dari IP-nya saja, 192.168.0.1 ya. Asik juga ya. Jadi ya perlu aplikasi. Nah, slot SIM card-nya itu di sini. Ini bisa untuk apa saja ya. Bisa untuk apa saja. Dan baterainya ada di sini dulur. Ya, jadi kita nanti tinggal tancapkan aja di sini. Oke, di depan saya sudah ada Advent CPE Start Hybrid routernya dulur. Jadi ini katanya Advent sih jagonya router. Ini juga dikasih baterai yang katanya Advent mampu hidup 6 jam, kapasitasnya 2000 mAh. Makanya jargonnya adalah listrik on off, wifi always on. Wijian keren ya. Pokoknya nanang Indo Pride lah ya. Kalau dari segi bentuk dulur, ini kalau dibandingkan dari Orbit Star 2 yang saya sering pakai ini, saya masih pakai banget Orbit Star 2 ini dulur ya. Ini saya secara subjektif jauh lebih suka bentuknya si Orbit Star 2 ini daripada Advent CPE ini ya dulur ya. Karena bentuknya lebih industrialis nih dulur. Jadi kotak gak ada ujungnya, terus LED-nya putih, ben rak ketok TIG router ngono ya. Tapi kalau si Advent ini dia bentuknya berani sekali ya. Jadi putih. Terus ini LED-nya itu nyalanya kalau nggak hijau itu biru kalau nggak salah ya dulur ya. Kalau dari samping, si Orbit Star 2 ini jauh lebih slim langsing daripada Advent CPE ini. Kalau kamu pernah ke ini ziarah ning Insinyur Soekarno ning Blitar, ono jenenge bis Bagong. Itu bentuknya mirip banget karo Advent CPE ini. Tapi itu tidak masalah karena itu untuk menampung baterai juga. Si Advent ini jauh lebih menang telak secara fitur yang ditawarkan daripada Orbit Star 2 ini dulur. Tapi bentuk itu bagi saya tidak masalah. Yang penting adalah performanya. Apakah performa si Advent CPE Start Hybrid Router ini jauh mengungguli dari Orbit Star 2? Yuk kita langsung coba si Advent CPE Start Hybrid Routernya dulur. Ini Advent CPE Start Hybrid Routernya sudah hidup. Ini enggak saya hidupin pakai adaptor, ini pakai baterainya. Sekalian kita uji coba aja. LED-nya, indikatornya warnanya biru ya dulur ya. Warnanya biru LED indikatornya. Ini merah, ini datanya karena Telkomsel Orbitnya belum tak aktifkan. Jadi kita aktifkan dulu ya dulur. Sinyalnya di sini terbacanya 3. Oke, kita aktifkan. Ini saya pakai HP andalan saya Realme 5. Ini tadi saya disuruh memperbarui aplikasi My Orbitnya. Apakah di updatean baru ini aplikasi My Orbit tidak mengesalkan ya? Kita buka dulur. Nah, seperti ini kita pilih. Saya beli ini ya dulur ya. Saya membeli Orbit dari outlet e-commerce sesuai ini. Oke dulur, sudah sama. Kita tinggal daftarkan alamat emailnya dulur. Saya pakai alamat email apa ya? Kita daftarkan dulur email kita. Oke, kita tinggal kasih passwordnya dulur. Dan harus mengandung karakter khusus. Jadi misal dengan tambahkan titik, koma, petik 2 dan yang lain-lain. Nomor handphonenya nggak usah diisi yo. Daftar. Kode verifikasi. Nah, kita akan dikirimi kode verifikasi dari Telkomsel Orbitnya dulur. Kita buka email yang sudah kita daftarkan. Ada kode verifikasi dari Telkomsel Orbitnya 5319. 5319. Oke, kita lanjutkan. Pendaftaran berhasil. Selamat, akun Telkomsel Orbit Anda telah aktif. Klik scan QR kode untuk ke proses selanjutnya. Nah, terus kita akan scan SIM card-nya. Nah, ini yang menyebabkan Telkomsel itu jadi Orbit seperti ini ya. Di sini ada QR code. Di sini ada QR code dulur.
Nah, ini kita scan, kecil ini kita scan dulu. Oke. Nah, di sini sudah akan ada ya, emailnya juga akan tertulis. Terus kita lanjutkan. Oke, kita akan aktivasi KTP dan KK-nya setelah itu, dulur. Nah, oke, biarkan dia mengkonfigurasi antara si Advent ini dengan Orbit-nya. Kita diamkan saja dulu ya, dulur ya. Oke ya, dulur, ini sudah masuk ke dalam pengaturan My Orbit-nya, dulur. Jadi Orbit kita terkoneksi dengan router Advent, start. Oke, ternyata harus di restart dulu, dulur. Ini dia sudah biru ya. LED indikatornya sudah biru semua. Dan langsung saja kita tersambung ke Advent Start-nya. Dan kita coba tes speed, dulur. Ini sinyalnya nambah jadi full ya. Sinyalnya full ya. Kita coba tes speed pakai tes speed dari Ookla. Nah, di sini Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia. Kita coba tes speed Orbit. Harusnya sih Orbit selalu terbaik sih di sini. Kita dapat kecepatan unduh 13 dan kecepatan unggahnya 14. Seperti biasa, 1:1 ya kalau Telkomsel Orbit ya. Ya, kurang lebihnya hampir sama. Kalau kecepatan unduhnya segitu, kecepatan unggahnya juga akan segitu. Kita akan coba apa ya, dulur? Kita akan coba... Oke, sekarang kita akan coba untuk Zoom. Kita akan coba new meeting. Start meeting, kita masuk Zoom. Masih connecting ya, dulur ya. Nah, oke, berarti artinya dia bisa untuk zoom ya, dulur ya. Ini. Nah, itu ngangkat zoomnya dia berarti cukup berhasil. Cukup bagus lah untuk kalau hanya sekedar kuliah-kuliah dan yang lain-lain. Oke, kita end. Dan sekarang kita mau coba YouTube-an, dulur. Ini nge-scroll beranda YouTube-nya ya, seperti ini ya, dulur. Dan ini regular session MPL. Dia udah berhasil untuk mengamankan buff-nya, jungle-nya, dimana karena mid-nya juga diberikan pressure. Nah, ini untuk live streaming ya, dulur ya. Maksudnya kita nonton live streaming, cukup bagus. Ke arah jungle atau melakukan kita coba dari OP. kualitas paling tinggi. Menurut kacamata dari seorang analis kita. Aku lebih concern terhadap divide-nya nanti sih, kayak dari early stage-nya aja kalau udah di pressure kayak Oke, kalau YouTube oke ya. Langsung saja kita coba masuk pengaturan dari Advent CPE Start Hybrid Router-nya ini, dulur. Oke, dulur, untuk jenengan yang belum puas bagaimana rasanya menggunakan Advent CPE Start Hybrid Router, bagaimana performa browsing-browsingnya, YouTube-annya gimana, yang jelas itu nanti kita akan buatkan video khusus, dulur ya. Nanti kita akan membandingkan Advent CPE Start Hybrid Router ini dengan router modem yang biasanya saya pakai, yaitu Orbit Star 2, dulur. Sama-sama menggunakan provider dari Orbit. Untuk sekarang kita masuk ke UI dari Advent CPE Start Hybrid Router ini, dulur ya. Dia itu nggak butuh aplikasi untuk men-setting ini. Kalau si Orbit itu kan butuh aplikasi. Lah, kalau si Advent kita itu pakainya IP address atau Internet Protocol ya, dulur. Berarti itu sama kayak nyeting si TP-Link TLWR 840, dulur, persis. Oke, kita coba aja, kita masuk ke Google Chrome. Saya sih pakainya seringnya Google Chrome ya, dulur ya. Kita tuliskan IP dari Advent ini, pastikan jenengan tersambung dulu ke modem atau router dari Advent Star ini. IP-nya itu 192.168.0.1 seperti router-router biasanya. Kita masuk dan kita langsung disajikan informasi terkait device dari Advent ini, statusnya gimana, IP-nya gimana, tersambung atau tidak. Kita masuk saja ke kanan atas ini ya, ke informasi ini, dan itu ada masuk gitu. Nah, kita klik aja masuk, kita akan dibawa ke halaman login dari Advent CPE Start-nya ya. Kita masukkan password dan username-nya ada di belakang router ini ya. Jadi masing-masing router biasanya kayaknya beda. Oke, kita masuk. Nah, setelah login, seperti ini tampilan beranda pengaturan dari Advent ya. Berandanya seperti ini ya, dulur. IP-nya dia menggunakan apa, DHCP-nya gimana, semuanya bisa dipantau di sini. Terus kemudian pengaturan cepatnya sama kayak TP-Link ya, jadi di quick access. Kita mau menjadikan ini SSID-nya apa, passwordnya apa gitu, bisa, dulur. Nah, terus kita coba masuk ke pengaturan perangkatnya ya, dulur ya. Di sini kita bisa mengecek user yang terhubung. Di sini ada Realme 5, itu HP saya ini yang saya pakai. IP Realme-nya menjadi 160.1.85 ya, dulur ya, MAC address-nya itu.
Terus kemudian kita coba pengaturan lainnya. Ini pengaturan lainnya apa? Oh, kita bisa ganti IP dari si Advan ini dulu dari sini ya. Oke. Terus USSID-nya. Terus manajemen PIN ini nggak tahu untuk apa sih. Static IP-nya kita bisa ngatur IP-nya secara statik. Cell locking, password dan yang lain-lain ya dulur. Oke, kita coba back ke pengaturan internet sekarang ya. Nah, di sini kita bisa ngatur pilih jaringannya. Kita ini pakai otomatis bisa 4G bisa 3G kayaknya. Nah, 4G saja, 4G 3G jadi bisa di lock di 4G ya dulur ya. Terus APN-nya. Di sini kita juga bisa ngatur APN misalkan, Mas ping saya Mas saya kok buat nge-game kok pingnya besar banget lah. Kalian bisa ngatur APN-nya di sini dulur ya. Mode 1-nya juga bisa kita atur. Terus kita coba back lagi ya dulur. Ada pengaturan WiFi juga. Nah, ini WiFi suite aku juga belum paham, belum tak kulik ya dulur ya. Terus di sini ada SMS juga dulur. Jadi modemnya itu bisa melihat SMS-nya dari SIM ataupun dari perangkat ya dulur ya. Kita bisa tahu SMS yang masuk. Terus ada firewall juga, port mapping, kita bisa mecah portnya ya, pembatasan tarif, artinya kita bisa melimit bandwidth. Misal kita akan hentikan di berapa giga gitu bisa kita atur di Advan CPE Start, itu sudah disediakan sama Advan-nya dulur. Terus kita pengaturan sistem. Di sini pengaturan sistem ada pengaturan sistem, terus tools jaringan, upgrade sistem dan mulai ulang. Di sini kalau kita mau mengubah kata sandi yang sulit tadi ya, yang ada di belakang router ini bisa kita ubah di sini. Ini kembali ke setelan pabriknya di sini, atau ada tombol reset di dalam tempat SIM card-nya itu di hitam-hitam itu ya dulur ya. Jadi pengaturannya cukup kompleks, cukup banyak, cukup mudah dipahami UI-nya ya dulur ya. Tinggal kita tahu nama-namanya. Oke, sekarang kita akan cek katanya si Advan ini namanya multi connection ya. Dia bisa membuat katanya si Advan ini multi connection, artinya dia bisa menjadi access point biasa dengan sumber internet dari SIM card ini pakai Orbit ataupun dari sumber ISP yang ada. Nah, kali ini saya mau mencoba si Advan CPE Start Hybrid Router ini saya jadikan access point untuk STB OpenWRT saya. Jadi ini saya sudah punya STB OpenWRT dan injeknya sudah berjalan. Nanti kita akan coba salurkan jaringan dari STB OpenWRT ini melalui LAN ke Advan CPE Start Hybrid Routernya dulur. Oke, kita coba matikan dulu Advan-nya dan kita akan cabut SIM-nya. Kita akan coba buka Extreme Mini dari STB OpenWRT-nya dulu untuk menunjukkan bahwa sudah terkonek gitu ya. Nah, di sini sudah terkonek, ada 101.200 oke ya. Artinya si IndiHome ini, si STB OpenWRT ini sudah mengeluarkan koneksi internet inject. Langsung kita coba kasih port LAN-nya. Ini ke port 1 di STB OpenWRT. Kemudian kita akan langsung tancapkan saja ke port LAN atau WAN yang kuning ini ya dulur ya. Jret. Oke, jenengan terlihat gak ini? Silannya akan ada LED indikatornya berkedip, artinya dia sudah bisa menerima data ya dulur. Oke dulur, ini sudah terbaca koneksi dari Advan-nya, sudah tersambung ya dulur ya. Kita coba, artinya si Advan ini sudah menerima koneksi dari STB OpenWRT dan dia jadi access point. Di video sebelumnya kan saya pakainya TP-Link TLWR 840. Nah, di sini saya akan mencoba fiturnya yaitu multi connection, artinya dia bisa menjadi access point dari koneksi dari luar melalui kabel ya. Kita coba buka YouTube. Nah, ini buka YouTube. Koneksinya tersambung ke Advan ya dulur ini. Jadi nggak bisa lihat. Tersambung ke Advan. Oke. Cukup lancar. Dan kita coba ke speed test. Kita speed test dulu kali ya. Dan oke. Berarti dia sudah menerima koneksi ya, karena di sini Bisnet GeoCloud ya. Bukan Telkomsel Orbit Star lagi. Kita coba tes speednya. Wah, bisa ya dulur ya. Tapi pingnya 124.
Jadi dulur, secara topologi STB OpenWRT yang biasanya saya gunakan, si Advanced CPE Start Hybrid Router ini bisa menggantikan fungsi modem yang saya gunakan, yaitu MyFileBolt ini. Terus bisa juga menggantikan TP-Link TLWR 840 yang biasanya pakai ini. Jadi dia bisa modem, bisa menjadi access point yang menyebarkan koneksi internetnya. Biasanya kan topologinya seperti itu. Itu saja dari saya. Kalau ada yang kalian tanyakan, monggo silahkan komentar di kolom di bawah ya dulur. Kalau ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.